Di kebun herbal gelap dan terang yang ditutupi oleh formasi, pertahanannya paling lemah. Ayo pergi ke dua tempat ini dulu. Wang Xian memindai area di bawahnya dengan mata naganya yang sepertinya bisa melihat menembus kehampaan dan dunia bawah. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan sosoknya dan perlahan terbang menuju kebun herbal gelap di bawah. Mungkin itu karena tidak ada yang menyusup ke lembah tumbuhan surgawi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Meskipun tampaknya ada banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh lembah, tidak ada yang menemukannya. Wang Xian datang ke langit di atas kebun herbal yang gelap. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung masuk. Saat dia masuk, Wang Xian melihat 5 sosok di dalamnya. 5 lelaki tua yang mengenakan seragam bengkel eliksir hidup dan mati sedang memurnikan eliksir. Mereka tidak memperhatikan Wang Xian yang telah masuk. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi destruktif menyelimuti mereka berlima. 5 pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan Sitraf langsung terbunuh. Bahkan jika itu adalah kebun tumbuhan gelap terkecil, setidaknya ada 1 juta tumbuhan spiritual di sana. Wang Xian memandangi kebun herbal dengan tatapan membara di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan semua eliksir ke dalam tas penyimpanan spiritual. Dia bahkan tidak menyisihkan ramuan spiritual tingkat rendah. 5 menit kemudian, Wang Xian melewati formasi dan memasuki taman ramuan cahaya. Ada lebih banyak ahli dalam perlindungan cahaya daripada di kebun herbal ke-8. Namun, mereka juga beberapa ahli di level 8 dari alam tembus pandang. Wang Xian melambaikan tangannya dan terus memusnahkan mereka. Kemudian, dia mulai menjarah kebun herbal dengan gila-gilaan. Ada ahli di level 9 dari alam tembus pandang yang menjaga kebun herbal dari atribut angin. Namun, dengan adanya Ao Yao dan diriku sendiri, seharusnya tidak ada banyak masalah. Mengikuti metode yang sama, Wang Xian melepaskan Ao Yao dan mereka berdua menyelinap ke taman ramuan atribut angin. Sekarang Wang Xian memiliki teknik pembunuhan yang tidak lebih lemah dari Ao Yao. Dia dengan mudah bekerja sama dengan Ao Yao untuk melenyapkan 2 pembudidaya tahap bela diri kekosongan tingkat 9 di taman herbal atribut angin. Sama seperti itu, tidak ada keributan sama sekali. Wang Xian membawa Ao Yao ke dalam 6 kebun herbal terang, gelap, angin, guntur, air, dan bumi. Ada ahli umur panjang setengah langkah di 3 kebun herbal yang tersisa. Tidak mungkin bagiku untuk membunuh mereka. Berdiri di kebun ramuan atribut bumi, Wang Xian melihat ke 3 area lainnya. 3 area lainnya adalah area terbesar di seluruh kebun herbal. Tingkat dan kuantitas ramuan spiritual di sana jauh lebih tinggi daripada ramuan spiritual yang diperolehnya. Tidak perlu terburu-buru. Setelah saya menyerap ramuan spiritual di tangan saya akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di bawah umur panjang. Ketika saatnya tiba, saya dapat sepenuhnya menghancurkan 3 master umur panjang setengah langkah ini dengan kekuatan saya yang kuat. Wang Xian berpikir sendiri. Hatinya terbakar oleh gairah. Jika dia bisa mendapatkan sumber daya dari seluruh kebun herbal, bukankah dia bisa melawan umur panjang? Saya akan ditemukan jika saya membuat terobosan di sini. Saya masih harus keluar dan membuat terobosan. Wang Xian berpikir sendiri. Matanya terbakar saat dia melihat pohon spiritual tingkat umur panjang di tengah. Setelah ragu sejenak, dia menahan godaan dan terbang keluar. Pohon roh tingkat umur panjang bisa disebut pohon setengah dewa. Jenis pohon roh ini memiliki domainnya sendiri dan memiliki spiritualitas. Bahkan pohon dewa di atas tingkat umur panjang memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Itu sebanding dengan keadaan yang saleh dan sangat menentang surga. Jika dia ingin memetik buah dari pohon roh jenis ini, pasti akan menimbulkan keributan. Bertahanlah untuk sementara waktu. Situasi di 6 kebun herbal lainnya tidak akan ditemukan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari Heaven Herb Valley tanpa menimbulkan riak apapun. Setelah terbang keluar dari lembah, dia tiba sejauh 40 km dalam 2 kilatan. Dia mengeluarkan ramuan spiritual dari tas spiritual penyimpanannya. Ada puluhan juta ramuan spiritual. Di antara mereka, ada ratusan ribu tumbuhan spiritual di tingkat interpretasi kosong. Namun, hanya ada sekitar 100.000 ramuan spiritual yang matang sepenuhnya. Ramuan spiritual lainnya belum matang. Namun, ini sudah cukup. Wang Xian melemparkan ramuan spiritual ke mulutnya satu persatu dan dengan cepat menelannya. Energi naga di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai terobosan di level Anda. Karena Anda telah memahami aspek terkuat dari 5 elemen, penggilingan besar dari 5 elemen telah semakin memperkuat tubuh Anda dan memperkuat ekor naga Anda. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami aspek ayunan ekor naga ilahi. Ding! 5 elemen gerindra memperkuat cakar naga, kepala naga, tubuh naga, ekor naga,
perkuat seluruh tubuh, lengkapi kesatuan manusia naga. Nama Wang Xian, ras naga yin yang dari 5 elemen, manusia dan naga menjadi satu. Level Hollow 5, transformasi naga, transformasi ketiga. Dragonglass 31.233, 11.276,4 miliar, 10 juta miliar. Avatar memerintah suku air di bawah levelnya. Pemakan kehidupan untuk mengekstrak Dragonglass. Kontrol 5 elemen. Kung Fu transformasi naga. Kekuatan supernatural jiwa, roh, yin dan mata naga 5 elemen yang. Faksimili penggilingan besar 5 elemen, negeri naga palem, dunia kepala naga, 10.000 tubuh naga li, tiang yin dan yang, mangkuk 5 elemen yin dan yang, ekor naga. Istana naga tingkat 3, anggota istana naga 20.003. KKK, kekuatan yang kuat menyapu tubuh Wang Xian. Seluruh tubuh naganya berukuran 2 kali lipat, mencapai ketinggian 300 meter. Sinar cahaya 5 warna beredar di sekitar tubuhnya. Kekuatan cahaya dan kegelapan menyelimuti ruang sekitarnya. Aura yang kuat dan tak terkalahkan dipancarkan dari tubuhnya. Fiuh, aku telah membuat terobosan. Setelah terobosan ini, saya selangkah lebih dekat ke puncak benua supernatural. Wang Xian perlahan membuka matanya. Tekanan kuat menyebar di sekitarnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bentuk manusia untuk merasakan tubuhnya. Senyum muncul di wajahnya. Terobosan kali ini tidak mengherankan. Ekor naganya menjadi lebih kuat. Yang mengejutkannya adalah dia telah menjadi satu dengan naga itu. Di panel atributnya, dia bisa berubah menjadi manusia dan menjadi satu dengan naga. Ini berarti bahwa bahkan jika Wang Xian tidak berubah menjadi naga dewa, dia akan memiliki kekuatan tempur setengah langkah menuju puncak umur panjang. Tidak ada perbedaan antara wujud manusia dan wujud naga suci. Ketika dia mengangkat tangannya, dia bisa langsung berubah menjadi cakar naga yang ukurannya beberapa kilometer. Ketika dia membuka mulutnya, dia bisa berubah menjadi kepala naga yang ukurannya beberapa kilometer. Ini adalah kesatuan manusia naga. Setiap peningkatan adalah perubahan kualitatif. Selanjutnya, itu akan menjadi seluruh Heaven Herb Valley. Wang Xian segera menoleh dan melihat ke lembah ramuan surga. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ledakan. Saat Wang Xian hendak memasuki lembah ramuan surga lagi, api yang berkobar tiba-tiba muncul di lembah di depan. Api langsung melesat puluhan ribu meter ke langit. Seluruh Heaven Herb Valley seperti tungku yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah formasi diaktifkan? Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia melihat api yang mengerikan itu. Nyala api mewarnai seluruh langit menjadi merah. Udara terbakar dan gelombang panas melonjak. Mereka menemukan hilangnya tumbuhan spiritual di 6 kebun tumbuhan. Mereka segera mengaktifkan formasi. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Serangan dan formasi pertahanan semacam ini adalah satu. Setelah diaktifkan, itu akan dikelilingi oleh area terlarang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia bisa mengabaikan formasi, dia tidak akan bisa memasukinya. Langit benar-benar tidak adil. Aku tidak percaya aku ditemukan begitu cepat. Jika saya masih bisa masuk. Wang Xian sedikit tidak mau. Jika dia bisa masuk, kekuatannya akan bisa meningkat satu tingkat. Pada saat itu, kekuatan tempurnya yang sebanding dengan alam umur panjang akan mampu bertarung langsung dengan Feng Yun dan 2 kekuatan lainnya. Apa semua ramuan spiritual di kebun herbal 6 atribut di Heaven Herb Valley telah menghilang? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menargetkan lokakarya pil kematian dan hidup kita pil di kota surga dicuri? Sekarang, 1/4 pil di Heaven Herb Valley telah dicuri. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa lawannya? Bagaimana ini mungkin? Heaven Herb Valley kami dilindungi oleh formasi susunan tingkat umur panjang. 3 tetua agung tingkat umur panjang setengah langkah menjaganya. Bagaimana 1/4-nya bisa dicuri? Di padang rumput yang luas, lembah dan dataran tinggi berfluktuasi. Banyak binatang iblis yang kuat berlari di atasnya. Di sebuah taman bunga di samping sungai besar, ketika para eksekutif senior lokakarya pil kehidupan dan kematian menerima berita dari lembah obat surga, wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Di kota Fengtian, bengkel pil hidup dan kematian mereka menderita kerugian besar. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sesuatu telah benar-benar terjadi di lembah obat surga. Hilangnya Heaven Medicine Valley membuat mereka merasa marah dan takut. Lembah pengobatan surga adalah tempat fondasi mereka berada. Jika mereka kehilangan 1 poin, itu akan menjadi hilangnya fondasi mereka sendiri. Namun, dari awal hingga akhir, mereka tidak mengetahui siapa lawannya. Sekarang, ahli pengobatan secara pribadi telah pergi ke bengkel pil obat hidup dan mati. Mereka yang bisa menerobos masuk ke gunung obat surga kita setidaknya adalah ahli umur panjang setengah langkah. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi agak serius.
Itu pasti klan burung gereja awan api. Itu pasti mereka. Seorang lelaki tua berpakaian putih menggeram dengan ekspresi sedingin es. Bahkan jika bukan mereka yang melakukannya, itu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Sekarang mereka telah mengundang klan api suci untuk datang dan membantu mereka, kemungkinan besar mereka juga mengundang pakar lain yang tidak kita ketahui. Di tengah, seorang lelaki tua kurus dan lemah yang memegang bambu gemilang berkata dengan lemah. Klan api suci jelas tidak ingin habis-habisan, tapi kekuatan pencegah mereka masih ada. Beberapa kelompok tentara bayaran dinasti Phoenix dan beberapa ahli telah banyak mundur. Seorang wanita tua sedikit mengernyit. Hehe, klan Fire Cloud Sparrow memang kuat. Mereka dulunya adalah kelompok penjaga pribadi permaisuri, tetapi bengkel Life and Death Pill kami dan bengkel Holy Item Forging tidak melakukannya dengan sia-sia. Jika mereka bisa mengundang orang, kami juga bisa. Pemimpin suku air dari Life and Death Pill Workshop, yang memegang bambu, berkata dengan lemah. Oh pemimpin suku, kami juga punya pembantu. Wanita tua itu sedikit terkejut saat dia buru-buru bertanya. Ini tidak seperti kita meminta orang lain mempertaruhkan hidup mereka untuk kita. Secara alami, akan ada orang yang bersedia mengambil tindakan, terutama mereka yang haus akan pertempuran. Pemimpin suku air yang memegang bambu itu tersenyum. Mereka yang haus pertempuran, apakah mereka dari suku Dewa Iblis 9 Kerajaan Dewa? Wanita tua itu sedikit terkejut dan dengan cepat bertanya. Dewa Iblis dari 9 Dewa. Kepala suku air dengan bambu hijau di tangannya menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya. Dia pergi. Dia pergi. Saat ini, di lokasi yang berjarak 50 km dari Heaven Herb Valley. Dia telah berjongkok di sini selama 2 hari. Saat dia melihat ruang bergetar sedikit, dia buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Seorang guru Wanshu telah tiba. Sayang sekali. Dua Wangxian, yang muncul 100 km jauhnya dalam sekejap, menghela nafas. Dia ingin menunggu serangan formasi berhenti. Sekarang Master Wanshu telah muncul, akan merepotkan jika dia ingin memasuki formasi. Saat kekuatanku mencapai Wanshu, aku harus menghancurkan bengkel Life and Death Elixir dan melakukan perjalanan ke Life and Death Elixir Garden. Wangxian berpikir dalam hati saat dia terbang ke arah klan Firelark. Dia sudah sangat puas dengan keuntungannya kali ini. Jika kekuatannya meningkat 1 tingkat, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah 10.000 tahun. Selanjutnya, dia akan membawa klan iblis aneh untuk membantai semua orang. Sudah waktunya untuk memasuki medan perang antara klan api Lark dan 2 kekuatan utama. Wangxian terbang dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju ke medan perang. Peningkatan kekuatannya telah meningkatkan kecepatannya sekitar 5 kali lipat. Sebelumnya, kecepatannya 2000 meter per detik. Sekarang, itu 10.000 meter per detik. Kisaran teleportasi juga meningkat menjadi 50 km. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wangxian sedang terbang, aura menakutkan tiba-tiba datang dari kiri. Sosok merah menyala mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Binatang buas. Wangxian menoleh dan mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Keke, tangkap jiwa yang menyala dan itu. Saya tidak menyangka keberuntungan kami begitu baik untuk bertemu dengan jiwa yang menyala-nyala. Kemudian, pada saat ini, suara kegembiraan terdengar dari balik jiwa yang menyala-nyala. 5 sosok terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Target mereka adalah jiwa yang menyala-nyala. Tatapan Wangxian menyapu mereka dan akhirnya mendarat di jiwa berapi-api yang mereka bicarakan. Sungguh energi api yang murni. Ini mirip dengan jiwa kegelapan. Melihat jiwa yang berapi-api, wajah Wangxian dipenuhi dengan keheranan. Jiwa kegelapan terbentuk dari energi gelap yang kuat. Jiwa yang berapi-api ini terbentuk dari energi yang berapi-api. Wangxian dapat membuat kelima elemen menggiling untuk menyerap energi ini. Mengaum. Ketika jiwa api melihat Wangxian, yang berada tepat di depannya, matanya menunjukkan ekspresi panik dan marah. Dia menyemburkan api dari mulutnya dan menyerang dari jarak 10.000 meter. Ada seseorang di depan. Keke, ada orang yang kurang beruntung. Dia dapat membantu kita bertahan selama 1 detik. Teriakan aneh datang dari belakang. 5 sosok mendekat dengan cepat. Keberuntunganku sangat bagus. Wangxian melihat jiwa yang menyala-nyala dari tingkat ke-9 dari tahap interpretasi kehampaan. Pola Tai Chi Yin yang muncul di sekujur tubuhnya. Ketika api mendarat di atasnya, mereka dengan mudah diblokir. Wangxian melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dia mencakar Flaming Soul. Membatasi. Dia mengeluarkan tangisan lembut. Energi abu-abu menjebak jiwa yang menyala secara langsung. Cakar naga, yang berukuran lebih dari 10 meter, langsung menangkap jiwa yang menyala-nyala itu. Mengaum, mengaum. Flaming Soul memandang Wangxian dengan tatapan ngeri di matanya. Apa? Bagaimana ini mungkin?
Seruan keluar dari mulut lima tetua. Mereka melebarkan mata mereka dan menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Dia mampu menangkap jiwa yang menyala-nyala dari alam tembus pandang tingkat ke-9 dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu, api yang murni, benih naga api Phoenix dari tingkat pertama dari alam tembus pandang dapat menyerapnya dan mencapai tingkat ke-8 dari alam tembus pandang dalam satu lompatan. Wang Xian mengabaikan kelima tetua itu. Dia melihat jiwa api di tangannya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini senior, kami dari suku Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa. Jiwa api di tanganmu adalah mangsa kami. Lima tetua melihat bahwa Wang Xian mengabaikan mereka. Mereka saling memandang, mengertakkan gigi, dan berkata dengan marah. Jiwa yang menyala-nyala ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku menangkapnya sekarang. Wang Xian meraih jiwa yang menyala-nyala itu dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Kami adalah suku Dewa Iblis. Tolong beri kami wajah, senior. Wajah kelima lelaki tua itu berubah. Dengan ekspresi gelap, mereka mengeluarkan nama mereka lagi. Salah satu dari 9 dewa, Dewa Iblis. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 segel tangan keabu-abuan menyerang mereka secara langsung. Apa Anda berani menyerang kami? Mereka berlima mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Bang! Namun, sebelum dia bisa melawan, telapak tangan itu mendarat di tubuh mereka. Kekuatan yang kuat menyebabkan mereka terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Darah segar keluar dari mulut mereka. Bising! Wang Xian memandangi 5 seniman bela diri kekosongan tingkat 9 yang terbang dengan kecepatan setidaknya 5 hingga 6.000 meter per detik dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melihat jiwa yang menyala-nyala di tangannya dan mengungkapkan senyuman. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang menuju arah medan perang. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap para ahli dari kerajaan 9 dewa. Namun, dia tidak membunuh mereka di tempat. Lagi pula, itu tidak baik jika dia menyinggung seorang ahli tingkat umur panjang. Wang Xian memiliki pemahaman tentang 9 kerajaan dewa. 9 kerajaan dewa dibentuk oleh 9 suku. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sebuah kerajaan yang dibentuk oleh 9 dewa. Di 9 kerajaan dewa saat ini, setiap suku memiliki ahli tingkat umur panjang. Dengan kata lain, setidaknya ada beberapa ahli tingkat umur panjang di 9 kerajaan dewa. Dewa Iblis dari 9 dewa adalah suku Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa. Suku ini sangat berperang dan berada di tengah-tengah 9 kerajaan dewa. Sosok Wang Xian melintas dan menghilang ke langit. PFFT, PFFT, PFFT. Namun, pada saat ini, 5 tetua Dewa Iblis dari suku 9 dewa, yang berada di tingkat 9 dari alam tembus pandang, memuntahkan darah segar saat mereka terbang mundur. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para tetua suku kita telah kembali. His, tetua kita sangat cepat. Jiwa api pasti telah didapatkan oleh para tetua. Jiwa api dari interpretasi kekosongan tingkat ke-9 hanyalah harta karun bagi para ahli atribut api. Di langit 50 km di belakang mereka, lebih dari 1.000 pemuda dan pria paruh baya terbang dengan cepat. Saat mereka melihat sosok 5 tetua, keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Baru saja, ketika mereka terbang di langit, mereka tiba-tiba menemukan jiwa api. Ini hanyalah kesempatan yang jatuh dari langit. Kelima tetua itu segera mengejar. Sekarang mereka melihat para tetua kembali, mereka pasti akan kembali dengan penuh kemenangan. Itu tidak benar. Itu adalah, saat kelima sosok itu mendekat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Itu tidak benar, mengapa kelima tetua itu terbang mundur? Terbang mundur. Kemampuan ilahi macam apa ini? 5 tetua terluka, cepat tangkap mereka. Cepat-cepat. Ketika beberapa ahli Void tingkat 8 yang berdiri di depan melihat 5 tetua memuntahkan darah dan terbang mundur, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka buru-buru berteriak. Tangkap, tangkap. Seketika, lebih dari selusin ahli Void Tier 8 segera mendatangi para tetua dan menangkap tubuh mereka. 5 tetua suku Dewa Iblis memantapkan tubuh mereka dan terengah-engah. Wajah mereka sangat pucat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, dia benar-benar mengirim kami terbang sejauh 50 km. Jika ahli itu serius, dia akan bisa langsung membunuh kita dalam satu gerakan. Kelima tetua saling memandang dengan jantung berdebar di wajah mereka saat mereka berkata dengan ekspresi yang sangat malu. Apa Penatua, seorang ahli menyerang Anda? Anggota suku Dewa Iblis mengelilingi mereka dengan wajah penuh keterkejutan. Dia terlihat sangat muda. Dia pasti telah mengkonsumsi semacam pil obat. Namun, kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia memiliki kekuatan setengah langkah Wanshu.
Saya tidak menyangka bahwa keberuntungannya akan sangat buruk kali ini. Dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli Wanshu setengah langkah. Brengsek, jika ahli Wanshu setengah langkah suku kita datang, bagaimana jiwa api bisa menguntungkan orang itu? 5 tetua mengungkapkan ekspresi tidak mau. Namun, mereka benar-benar yakin dengan kekuatan pria yang tampak muda itu. Untungnya, pihak lain takut dengan latar belakang mereka. Jika tidak, ayo pergi. Kami memulihkan diri di lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci. Para tetua suku Dewa Iblis menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah muram. Ayo pergi. Sekelompok orang tidak berani bertanya lebih jauh saat melihat kesunyian para tetua. Mereka dengan cepat terbang menuju kota Fengtian. Hehe, sepertinya kota Fengtian telah ditutup sepenuhnya. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa melawan 5 ahli umur panjang setengah langkah dengan kekuatan saya sendiri. Beberapa jam kemudian, kota Fengtian muncul di hadapan Wang Xian. Dia memandang kota Fengtian yang benar-benar tertutup dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ketika dia kembali lagi, kota ini tidak bisa lagi memberinya banyak tekanan. Tentu saja, mustahil baginya untuk masuk ke kota secara langsung. Setelah menyaksikan fondasi bengkel Life and Death Pill, Wang Xian memperhitungkan bahwa dia tidak akan bisa keluar jika dia masuk. Dengan kekuatan suku burung api, mereka tidak bisa menahan serangan putus asa dari 2 kekuatan. Saya juga tidak bisa membuat mereka marah sepenuhnya. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga mengambil tindakan pada orang-orang yang mencari kematian. Bunuh mereka dan kumpulkan sumber daya pada saat bersamaan. Hanya ketika saya bisa melawan umur panjang, saya berhak menjadi sombong. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju pusat hutan awan api. Mengambang di langit, mata naga Yin Yang dan 5 elemen mengamati area di bawah. Dalam radius 100 km, semua orang muncul di hadapannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tas roh penyimpanan bergetar dan banyak bayangan muncul di langit. Mengapa ada begitu sedikit orang dalam radius 100 km, hanya ada lebih dari 2.000 orang dari Life and Death Pill Workshop dan bengkel Holy Item Forging. Hanya ada lebih dari 100 ahli interpretasi kosong dan 2 di antaranya berada di tingkat ke-9 dari tahap interpretasi Void. Wang Xian mengangkat alisnya. Ayo lakukan. Wang Xian mentransmisikan semua musuh dalam radius 100 km ke dalam pikiran iblis-iblis aneh itu. Sosoknya bergerak dan dia terbang ke arah utara. Ada 2 orang di level 9 dari tahap kekosongan wawasan di seluruh medan perang. Salah satunya di selatan sementara yang lain di utara. Arah lain diserahkan kepada Aoyao untuk ditangani. Dia akan berurusan dengan yang di utara. Seseorang di level 9 dari tahap kekosongan wawasan akan dianggap sebagai eselon atas terkemuka di depan faksi seperti burung api. Akan memilukan jika salah satu faksi ini mati. Dalam 5 detik, dia dengan cepat mendekati seniman bela diri kosong berwawasan level 9. Oh tidak, ada ahli umur panjang setengah langkah yang mendekat. Namun, ketika Wang Xian mendekati seniman bela diri berwawasan tingkat 9, ekspresinya berubah drastis. Tanpa ragu, dia segera melarikan diri ke arah kota Fengtian. Seorang ahli umur panjang setengah langkah dari Fire Cloud Sparrow telah muncul. Saat dia berbalik dan melarikan diri, dia berteriak pada saat bersamaan. Suaranya langsung menutupi area seluas lebih dari 1000 km. Anda benar-benar dapat merasakan kedatangan saya. Wang Xian sedikit terkejut. Melihat seniman bela diri tembus pandang level 9 yang berjarak 50 km, sosoknya melintas. Sialan, klan Api Lark benar-benar mengirimkan seniman bela diri Wanshu setengah langkah saat ini. Artis bela diri tembus pandang level 9 yang melarikan diri memiliki ekspresi suram. Hari ini, dia frustrasi dan bersiap untuk keluar dan berburu beberapa musuh. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Wanshu setengah langkah. Untungnya, dia memiliki formasi penginderaan padanya, dan berhasil melarikan diri tepat waktu. Jarak 50 km sudah cukup baginya untuk menghindari kejaran Wanshu. Peng! Namun, saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah telapak tangan mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya membeku. Ini, dia melebarkan matanya, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, di detik berikutnya, mayatnya disimpan ke dalam cincin interspatialnya. Apakah itu formasi penginderaan? Wang Xian memegang kompas formasi di tangannya saat dia mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Ada ahli dari suku burung api kami di dekatnya. Aku ingin tahu tetua suku mana itu. Ini sedikit membosankan. Saudari Huo Luo saat tetua sukumu muncul, beberapa yang lebih lemah akan menghindar terlebih dahulu. Bagaimana kita akan membunuh musuh? Saat Wang Xian sedang mempelajari kompas induksi di tangannya, sebuah suara datang dari belakang. Ada seseorang di sana. Dentang.
Dentang, dentang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat ini, lebih dari 20 sosok mengelilinginya dengan cepat. Aura pembunuh kental. Tidak ada tanda-tanda klan Firelark. Mereka adalah musuh. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu ikan liar. Aura pembunuh yang dingin dan ekspresi arogan menyerang Wang Xian. Gelombang aura mengunci dirinya sepenuhnya. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli di tingkat Sitraf. Yang terlemah berada di level 1 dari level Sitraf, sedangkan yang terkuat berada di level 5 dari level Sitraf. Mereka semua pria muda. Wang Xian mengangkat alisnya. Dia berbalik dan melihat semua orang di sekitarnya. Mereka berpakaian putih dan ada nyala api merah di dada mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Di antara mereka, ada 5 hingga 6 pemuda dan pemudi yang mengenakan pakaian merah menyala. Di tengah ruangan berdiri 2-3 pemuda berpakaian putih dan seorang gadis muda berpakaian merah menyala. Melihat mereka mengelilinginya, Wang Xian tersenyum tipis. Aku bukan musuh, Wang Xian berkata dengan lemah. Jika orang licik ingin hidup, dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah musuh kita karena dia ingin hidup. Seorang pria muda di tengah menatap Wang Xian dengan ekspresi acuh tak acuh. Lakukan, dia memerintahkan dengan samar. Haha, aku akan mengambil kepalanya. Seorang pria muda bergerak dan menebas Wang Xian. Tunggu. Tiba-tiba, gadis muda yang berdiri di tengah melebarkan matanya dan berteriak keras sambil menatap Wang Xian dengan heran. Kakak Wang Xian, itu kamu kakak Wang Xian. Saat Wang Xian hendak pergi, suara lembut terdengar. Kakak laki-laki, hanya seorang anak kecil atau lolita kecil yang akan memanggilnya seperti itu, kan mengapa seseorang memanggilnya seperti itu? Dia berhenti dan menatap gadis muda dengan cambuk saat dia mengukurnya. Rasanya familiar. Hati-hati. Pada saat ini, gadis muda itu berteriak keras lagi. Di samping Wang Xian, pemuda di tingkat pertama dari alam tembus pandang itu menyodorkan pedang panjangnya yang menyala ke arahnya. Wang Xian meliriknya dan diagram Taiji ilusi muncul di sekelilingnya. Ketika serangan pemuda itu mendarat di atasnya, seolah-olah dia telah menusuk batu yang tidak bisa dihancurkan. Kamu loli kecil. Pada saat ini, Wang Xian mengingat kembali wajah Ratu Burung Api. Dia menatap gadis muda itu dan berteriak. Klan Putri Api Lark memiliki loli kecil ini saat pertama kali bertemu Feng Luan. Saat itu, loli kecil belum mencapai usia dewasa. Sekarang, hampir 4 tahun telah berlalu dan Little Loli benar-benar tumbuh menjadi seorang gadis muda. Itu benar sekali. Seorang gadis akan berubah 18 kali saat dia dewasa. Ini benar-benar kamu, kakak Wang Xian. Ketika Huo Luo'er melihat bahwa Wang Xian mengenalinya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia segera berjalan ke arahnya. Pria muda yang menyerang Wang Xian di samping merasa malu. Serangannya benar-benar diblokir, dan pedang panjang yang menyala itu mendarat di atasnya tanpa meninggalkan satu jejak pun. Ketika dia melihat bahwa pemuda itu mengenal putri kecil dari klan Api Lark, dia menarik pedang panjang yang menyala itu karena malu. Huo Luo'er, kamu kenal dia. Pria muda yang berdiri di samping Huo Luo'er mengangkat alisnya sedikit dan segera berjalan. Tatapannya tertuju pada Wang Xian. Saya tahu dia. Huo Luo'er menjawab dengan santai dan berjalan ke sisi Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Kakak Wang Xian, kapan kamu datang ke Firelark klan kami? Huo Luo'er bertanya dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan. Saya sudah di sini selama beberapa hari. Saya tidak menyangka loli kecil pada waktu itu telah tumbuh begitu besar sekarang. Wang Xian menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah dewasa, namun kamu masih pat my head. Huo Luo'er memelototinya dan berkata genit. Ketika Huo Luo'er melihat Wang Xian, dia memang merasa sangat bersahabat karena dia bersama permaisuri. Beberapa tahun yang lalu, dia masih sangat bergantung pada permaisuri. Itu benar. Dia telah dewasa dan sekarang berada di medan perang. Wang Xian sedikit menghela nafas. Loli kecil yang tidak bersalah yang bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang digunakan oleh orang lain saat itu sekarang berada di medan perang. Itu benar. Saya telah membunuh beberapa musuh. Huo Luo menganggukkan kepalanya dengan berat. Huo Luo'er, siapa dia? Saat ini, pemuda di sampingnya bertanya dengan ekspresi tidak senang. Oh, ini teman baik salah satu kakak perempuanku. Huo Luo'er sedikit terkejut sebelum dia menjawab. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang permaisuri. Oh, begitu. Setelah mendengar kata-kata Huo Luo'er, pemuda di sampingnya tersenyum. Aku berbohong Hanshan dari suku Api Suci. Lai Hanshan memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh dan berkata dengan bangga. Menurutnya, Huo Luo tidak memiliki saudara kandung, jadi dia hanya bisa menjadi saudara perempuan di klan.
Teman-teman dari orang-orang itu harus menjadi murid dari pasukan tambahan dari klan Firelark. Dia tidak perlu mengambil hati seorang murid dari kekuatan tambahan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Oke, namun, kebohongan Han Shan sedikit mengernyit saat melihat sikap Wang Xian. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Kakak Wang Xian, apakah kamu sendirian? Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Kita akan pergi dan membunuh musuh bersama-sama. Pada saat ini, Huo Luo'er berkata kepada Wang Xian. Ikutlah dengan kami. Kami adalah murid paling elit dari klan Api Suci, terutama tuan muda kami berbohong Han Shan. Dia adalah naga di antara manusia dan memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat kelima. Ketika saatnya tiba, kami dapat membawamu untuk membunuh lebih banyak musuh dan mendapatkan beberapa hadiah. Seorang pria muda dari klan Api Suci memandang kebohongan Han Shan dan berkata dengan bangga. Ikuti kata-kata kami dan ikuti perintah kami. Kami bisa membawamu bersama. Ketika kebohongan Han Shan mendengar kata-kata murid itu, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan merendahkan. Hehe, naga di antara manusia tidak perlu. Loli kecil, aku akan bertindak sendiri. Aku tidak akan mengikutimu. Wang Xian melirik mereka dan mendarat di Huo Luo'er. Bagaimana kita bisa melakukan itu sangat berbahaya di sini. Suara tadi adalah musuh di tingkat ke-9 dari tahap interpretasi Void. Ikuti kami. Kami memiliki susunan deteksi sehingga kami dapat mengetahui kekuatan lawan terlebih dahulu. Huo Luo'er menatapnya dan segera berkata. Wajah Lai Hanshan menjadi dingin saat mendengar kata-katanya. Huo Luo'er, karena dia tidak menghargai kebaikanmu, biarkan dia bertindak sendiri. Di medan perang ini, dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Seorang pemuda dari klan Api Suci melirik Wang Xian dan berkata. Ini, kalian bisa berkumpul. Aku akan bertindak sekarang. Hati-hati. Huo Luo'er ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Wang Xian. Dia menepuk kepalanya. Saudara Wang Xian, beri saya detail kontak pelat batu komunikasi. Saya akan menghubungi Anda ketika saya kembali. Huo Luo'er segera berkata. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan memberinya detail kontak. Dia melambaikan tangannya padanya dan pergi. Huo Luo'er, apakah dia sangat kuat? Lai Hanshan melihat Wang Xian pergi. Dia menyipitkan matanya dan bertanya pada Huo Luo'er. Dia harus sangat kuat. Huo Luo'er berkata dengan ragu. Favorit surga tanpa tandingan seekor naga di antara manusia di usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa sekuat tuan muda kita berbohong Han Shan? Seorang pria muda bertanya pada Huo Luo'er. Huo Luo'er menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Namun, di mata yang lain, itu adalah jawaban yang berbeda. Itu lebih baik. Hehe, Lai Hanshan tersenyum dingin. Ayo lanjutkan. Saya mendengar bahwa kami memiliki peringkat berburu di sini. Saya ingin naik peringkat ini. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan wajah bangga, wajahnya penuh percaya diri. Sebagai putra dari keluarga jenderal pendiri sebuah kerajaan, dia berhak untuk bangga. Bahkan jika dia bertemu dengan murid inti dari lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Apakah semuanya sudah beres? Setelah Wang Xian meninggalkan tempat Huo Luo'er, dia datang ke pusat. Segera, banyak setan aneh muncul di sekitarnya. Melaporkan ke Dragon King, semuanya telah tersingkir. Ao Yao berkata dengan hormat. Selanjutnya, hentikan pembunuhan para murid dari bengkel eliksir kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci. Berfokuslah untuk membunuh tentara bayaran itu dan mereka yang menerima misi. Wang Xian ragu sejenak sebelum memberikan perintah kepada Ao Yao dan yang lainnya. Ketika dia baru saja bergerak, pihak lain dapat menemukannya terlebih dahulu dan memberi peringatan pada Wang Xian. Jika dia membunuh murid-murid lokakarya eliksir kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci dalam hiruk-pikuk sekarang, itu pasti akan menarik perhatian dua kekuatan utama. Ketika itu terjadi, akan ada dua skenario. Salah satunya adalah pihak lain mengirim ahli untuk menyelidiki. Yang kedua adalah melarang para murid memasuki medan perang. Ini bukan hal yang baik baginya. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan metode yang lembut untuk merebus katak dalam air hangat. Pertama, dia akan membunuh kelompok tentara bayaran itu dan orang-orang yang menerima misi tersebut. Orang-orang yang tidak terspesialisasi ini, bahkan setelah mereka mati, tidak akan menarik perhatian dua kekuatan besar. Bahkan jika mereka akhirnya mengetahui bahwa orang-orang yang tidak terspesialisasi ini terbunuh, itu masih akan memberikan efek jera. Mereka yang masih ingin bergabung ke medan perang untuk mendapatkan pil, batu roh, dan senjata harus mempertimbangkan nyawa mereka sendiri. Itu Raja Naga. Sekelompok monster aneh segera mengangguk. Wang Xian melambaikan tangannya dan membiarkan mereka bergerak bebas di medan perang.
Dia bersembunyi di sekitarnya dan mengamati sekeliling dengan mata yin yang dan 5 elemen naganya. Begitu dia bertemu dengan beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat, dia akan segera mengambil tindakan. Medan perang dengan radius beberapa ribu kilometer sudah sangat besar. Seluruh medan perang dipenuhi dengan keheningan dan pertumpahan darah. Itu sangat sunyi. Pembunuhan dan serangan diam-diam terus dilakukan di sini. Namun, partisipasi dari klan iblis aneh benar-benar mengubah seluruh situasi. Haha, akhirnya ada beberapa ikan yang memakan umpannya. Panen kali ini lumayan. Saya ingin beralih ke senjata interpretasi kosong tingkat ketiga, haha. Di sudut hutan awan api, sekelompok lebih dari 10 orang memandangi mayat di tanah dengan ekspresi muram. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jalur kultivasi tidak kekurangan orang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Dan jika seseorang ingin menjadi semakin kuat, hanya ada satu cara, dan itu adalah bertarung. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci telah menarik jutaan orang dari benua tengah dengan hadiah yang besar. Banyak dari mereka adalah ahli. Tingkat kekosongan yang dalam bukanlah hal yang aneh. Demi pil dan senjata yang sangat murah hati itu. Selama mereka membunuh beberapa ahli tingkat kekosongan yang dalam, itu setara dengan mereka membunuh lusinan binatang buas dan binatang iblis tingkat kekosongan yang dalam. Potong kepala mereka. Seorang pria parubaya kekar memerintahkan bawahannya dengan senyum di wajahnya. Ya, pemimpin. Semua orang segera berjalan mendekat dan bersiap untuk memenggal kepala orang-orang ini. PFFF. 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 Tiba-tiba, suara menusuk terdengar. Tidak ada mayat di tanah, tapi orang-orang ini sudah menghilang. Di udara, setetes darah segar menetes perlahan. Pembunuhan itu sedang berlangsung. 500 iblis aneh bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di level 6 dari ranah interpretasi kosong. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan di medan perang. Kembali. 10 jam kemudian, Wang Xian mengingat semua setan aneh itu. Bagaimana itu? Wang Xian memandangi 500 iblis aneh dengan senyum di wajahnya. Ao Yao mengalihkan pandangannya ke semua anggota klannya dan menghitung jumlahnya. Raja Naga, kamu telah membunuh lebih dari 20.000 orang. Di antara mereka, ada lebih dari 700 di atas alam tembus pandang. Beberapa menit kemudian, Ao Yao melaporkan langsung setelah dia selesai menghitung. Itu benar. Ayo kembali. Kami akan kembali sehari kemudian. Wang Xian berkata langsung. Itu Raja Naga. Setelah menunggu lebih banyak orang muncul di medan perang, mereka akan terus membunuh. Ini seperti kolam penyimpanan. Ketika terlalu banyak air di kolam, air akan dipompa lagi. Sosoknya bergerak dan dia terbang langsung ke lokasi Fire Cloud Mountain. Setelah memasuki kota dengan token tersebut, Wang Xian kembali ke kediamannya. Tuan Muda Wang, maaf mengganggu Anda. Saat Wang Xian memasuki ruangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Feng Yun Senior, silakan masuk. Wang Xian merasakan sosok di luar pintu. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata segera. Tuan Muda Wang, apakah ramuan dari lokakarya eliksir kehidupan dan kematian di kota Fengtian diambil olehmu? Feng Yun memasuki ruangan dan bertanya langsung. Itu benar. Wang Xian mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Tuan Muda Wang benar-benar terampil. Feng Yun menghela nafas sedikit. Ketika klan Fire Cloud Sparrow mengetahui tentang apa yang terjadi di kota Fengtian, mereka juga terkejut. Mereka tidak bisa merampok bengkel eliksir kehidupan dan kematian di kota Fengtian kecuali Feng Yun secara pribadi mengambil tindakan. Memikirkan bagaimana Wang Xian baru saja tiba dan sesuatu telah terjadi di kota Fengtian, petinggi klan Fire Cloud Sparrow agak curiga. Feng Yun mau tidak mau datang untuk memastikannya secara langsung. Oh benar, Senior Feng Yun, saya memiliki beberapa senjata di tangan saya. Bisakah kamu mengubah senjata menjadi eliksir? Wang Xian memikirkan senjata di cincin interspatialnya dan bertanya. Semua senjata di tangannya diperoleh dengan membunuh orang-orang itu. Ada lebih dari 20.000 orang, dan ada lebih dari 500 senjata interpretasi kosong. Ada lebih dari 20.000 senjata yang berada di atas level 7 yang transenden. Jika ini diubah menjadi ramuan, itu akan menjadi pendapatan yang besar. Selain itu, dia telah memperoleh sejumlah besar ramuan dari cincin interspatial orang-orang ini. Baiklah, serahkan ini pada klan burung gereja awan api kami. Feng Yun mengangguk. Sebagai salah satu klan teratas di bawah kekaisaran, mereka memiliki saluran sendiri. Beberapa senjata sangat mudah ditangani. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melemparkan lebih dari selusin cincin interspatial padanya. Melihat senjata di cincin interspatial, Feng Yun sedikit terkejut, terutama lebih dari selusin senjata dari alam tembus pandang tingkat 9, yang mengejutkannya. Namun, dia tidak bertanya lagi dan segera pergi. Sabuk emas untuk pembunuhan dan pembakaran.
Dengan kecepatan ini, aku mungkin bisa naik level dalam beberapa bulan. Wang Xian menyaksikan Feng Yun pergi dan berpikir sendiri. Kakak Wang Xian, Kakak Wang Xian. Sebelum Wang Xian bisa beristirahat, suara Huo Luo'er terdengar dari luar setengah jam kemudian. Masuk. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya untuk membuka pintu. Kakak Wang Xian, saya mendengar dari klan saya bahwa Anda ada di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Huo Luo'er masuk dan berkata sambil tersenyum. Apa masalahnya? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Aku bertanya tentang permaisuri. Huo Luo'er datang dan bertanya sambil tersenyum. Permaisuri Anda baik-baik saja sekarang. Paling lama dalam 1 atau 2 tahun, kalian berdua akan bisa bertemu lagi. Wang Xian berkata padanya, apakah begitu saat suster permaisuri kembali, dia pasti akan mampu mengguncang dunia dan menghancurkan sampah seperti lokakarya pil kematian dan lokakarya penempaan benda suci. Huo Luo'er mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, Kakak Wang Xian, alangkah baiknya jika kamu datang lebih awal. Aku bisa membawamu ke tempat-tempat menyenangkan di Firelark. Sekarang, kami hanya memiliki 2 kota. Namun, ada beberapa tempat menyenangkan di kota gunung berapi. Biarkan aku membawamu ke sana. Huo Luo'er berkata kepadanya. Ini adalah danau lava di kota gunung berapi. Lavanya sangat lembut. Pusatnya adalah podium. Bagaimana itu, bukankah itu indah? Di kota gunung berapi, Wang Xian sedang berjalan-jalan di sekitar kota bersama Huo Luo'er. Little Loli membawanya ke tempat-tempat indah di kota gunung berapi dan membelikannya makanan khusus. Jelas bahwa tuan rumah sedang menghibur para tamu. Wang Xian mengikuti Loli kecil itu berkeliling dengan penuh minat. Putri, sekelompok favorit surga dari klan api suci mengirimku untuk mencarimu. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saat Wang Xian dan Huo Luo'er sedang berjalan-jalan di sekitar kota selama lebih dari 2 jam, seorang pemuda tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata kepada Huo Luo'er. Apa masalahnya? Huo Luo'er sedikit mengernyit dan bertanya pada pemuda itu. Putri, itu seharusnya terjadi kemarin. Pria muda itu juga sedikit mengernyit dan menjawab. Jangan bilang mereka benar-benar ingin mendirikan arena di hutan awan api. Ekspresi Huo Luo'er sedikit jelek dan marah. Menyiapkan arena apa yang sedang terjadi? Wang Xian mendengar kata-kata mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Wang Xian, kemarin, kami bertemu dengan sekelompok murid kebanggaan surga dari lokakarya eliksir hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci di medan perang. Saat itu, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Klan api suci tidak mau bergerak saat itu. Rupanya, pihak lain juga sedikit takut dengan klan api suci dan tidak bergerak. Setelah itu, mereka mengatakan beberapa patah kata tentang memasang arena pertarungan hidup dan mati. Saya tidak menyangka mereka benar-benar memasang arena di medan perang. Saya dapat melihat bahwa mereka tidak ada di sini untuk membantu kami dengan kekuatan penuh mereka. Mereka di sini untuk menguji diri mereka sendiri dan mendapatkan ketenaran. Huo Luo'er berkata dengan ekspresi tidak senang. Menyiapkan arena hidup dan mati. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar ketidaksenangan Huo Luo'er. Dia menggelengkan kepalanya dengan geli. Arena hidup dan mati disiapkan untuk pertarungan antara 2 kekuatan super. Itu adalah permainan anak-anak. Namun, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, itu bisa diterima. Kakak Wang Xian, ayo pergi dan lihat. Huo Luo'er berkata sambil memegang lengan Wang Xian dan memberi isyarat kepada pemuda itu. Mereka berdua datang ke sebuah manor mewah. Ketika mereka masuk, mereka melihat sekitar 1000 pemuda dari klan api suci berkumpul dan bercakap-cakap. Putri Huo Luo'er, kamu di sini. Melihat kedatangan Huo Luo'er, Lai Hanshan dan para pemuda lainnya segera menghampiri dengan senyuman di wajah mereka. Lai Hanshan, kenapa kamu memanggilku ke sini? Huo Luo'er bertanya kepada mereka sambil tersenyum. Mengenai pertempuran, kami telah membuat kesepakatan dengan bengkel pil hidup dan mati dan Jiang Singkong dari bengkel penempaan barang suci, Sui Lian Yi dari bengkel pil hidup dan mati, Sui Lian Hun, dan yang lainnya untuk memiliki hidup dan mati pertempuran di arena. Mereka yang berusia di bawah 100 tahun dapat memasuki arena dan bertarung sampai mati. Bagaimana panggil elit klan burung pipit awan api Anda dan kami akan membunuh prestise mereka bersama. Lai Hanshan berkata kepada Huo Luo'er dengan senyum di wajahnya. Itu tidak terlalu bagus. Huo Luo'er sedikit mengernyit dan berkata. Bagaimana tidak terlalu bagus di arena, pertarungan hidup dan mati bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lai Hanshan berkata dengan percaya diri. Itu benar. Jika kita memusnahkan angin sepoi-sepoi, itu juga akan menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Beberapa pemuda klan api suci di sekitarnya bergema. Ketika klan api suci mereka datang ke sini,
semua orang sangat jelas bahwa mereka akan pergi setelah setengah tahun. Namun, mereka tetap harus berpartisipasi dalam perang. Sekarang arena diadakan, mereka tidak hanya dapat menangani perang dengan asal-asalan, mereka juga dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri setelah membunuh musuh. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kami telah memberitahu para tetua klan burung pipit awan api Anda tentang masalah ini. Mereka telah menyetujui masalah ini. Untuk pertarungan arena ini, klan api suci kita akan mengatur formasi di samping. Huo Luo'er, Anda dapat memanggil favorit surga dari klan Fire Cloud Sparrow Anda. Membunuh musuh di arena juga membunuh musuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Tatapannya berhenti sejenak pada Wang Xian sebelum dia berbicara. Dia memiliki kesan mendalam tentang Wang Xian. Saat pertama kali memasuki wilayah suku Fire Cloud Sparrow, suku Fire Cloud Sparrow langsung mengabaikan mereka. Sebaliknya, mereka menerima seorang pemuda. Belakangan, berdasarkan dugaan mereka, suku burung pipit awan api sengaja mempermalukan mereka. Ini adalah ketidakpuasan mereka. Ini membuat mereka sedikit marah. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini adalah kesalahan klan api suci mereka. Namun, mereka telah memutuskan bahwa mereka dapat langsung pergi setelah melewati waktu setengah tahun yang telah disebutkan oleh Patriark. Kali ini, mereka akan memperlakukan arena sebagai pelatihan untuk murid klan api suci mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu para ahli pilihan klan Fire Cloud Sparrow kami ketika pertempuran arena akan dimulai. Huo Luo'er hanya bisa menganggukkan kepalanya dan bertanya. Besok, kita sudah menyepakati waktunya. Pertempuran besok. Lai Hanshan menatap Huo Luo'er. Besok, aku akan membiarkan saudari Huo Luo'er melihat kekuatanku yang sebenarnya. Kami juga ingin melihat kekuatan dari bengkel Life and Death Pill dan ahli kebanggaan surga dari Saint Item Forging Workshop. Di sekitar mereka, beberapa pemuda klan api suci berkata dengan bangga. Sebagai keluarga pendiri sebuah kerajaan, mereka pasti akan masuk tentara. Jika mereka bisa menjadi terkenal di medan perang ini, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi mereka. Ya, saya percaya bahwa kebohongan Hanshan akan dapat membantai semua orang. Huo Luo'er mengangguk padanya dan pergi bersama Wang Xian. Putri, apakah Anda ingin saya memberitahu semua favorit surga di generasi muda kita? Setelah berjalan keluar dari manor, pemuda yang mengikuti mereka berkata kepada Huo Luo'er. Beritahu saudara Su Xingchan dan saudara Huo Mingtu tentang masalah ini. Mereka akan mengaturnya. Huo Luo'er menginstruksikan pemuda itu. Ya, Putri, saya akan segera memberitahu kedua tuan muda itu. Pria muda itu mengangguk dan segera berjalan ke arah lain. Saudari Huo Luo'er, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran arena besok? Wang Xian memandang Huo Luo'er yang telah dewasa sedikit lebih awal dan bertanya. Dibandingkan dengan Huo Luo'er yang naif dan cuek dari 3 tahun lalu, dia telah berubah terlalu banyak. Mungkin karena pertempuran inilah dia menjadi dewasa jauh lebih awal. Tentu saja, aku harus pergi dan membunuh musuh juga. Saya seorang pembangkit tenaga listrik di tingkat kedua dari tahap interpretasi kekosongan sekarang. Sangat sedikit orang dengan level yang sama yang cocok denganku. Huo Luo'er berkata dengan tekad di matanya, 2 saudara laki-lakiku terbunuh dalam perang ini. Saya ingin membalaskan dendam mereka. Wang Xian melihat ekspresi tekadnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, hatinya sedikit tergerak. Dia tidak menyangka bahwa kedua putra Ratu Burung Api benar-benar mati dalam perang ini. Adik perempuan Huo Luo'er, ayo, ikuti aku. Wang Xian menepuk kepalanya dan membawanya ke kediamannya. Saudara Wang Xian, mengapa Anda membawa saya ke sana? Huo Luo'er menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Kamu masih terlalu lemah di level kedua dari tahap interpretasi Void. Wang Xian berkata dengan lemah. Anda ingin meningkatkan kekuatan saya. Huo Luo'er mengikuti Wang Xian ke kediamannya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dia menatapnya dengan bingung. Kakak Wang Xian, kekuatanku baru saja meningkat belum lama ini. Ibu berkata bahwa saya ingin meningkatkan kekuatan saya. Kecuali saya memperkuat basis kultivasi saya, menggunakan sumber daya secara paksa untuk meningkatkan kekuatan saya akan merusak garis keturunan saya. Dia terus berbicara dengan Wang Xian. Aku tahu. Duduk di tanah. Wang Xian mengangguk. Dia membuka mulutnya sedikit dan 5 elemen millstone terbang keluar. Pada batu kilangan 5 elemen, ada bola api yang sangat menakutkan. Jiwa api. Bola jiwa api ini diserap oleh 5 Elements Millstone. Saat ini, jiwa api dari alam tembus pandang tingkat ke-9 telah diturunkan ke alam tembus pandang tingkat ke-8. Tapi itu sudah cukup. Apa ini roh api? Fire Lola sedikit bersila di tanah, matanya sedikit terbelalak,
menatap 5 elemen yang berputar di atas nyala api yang mengerikan. Tutup matamu dan rasakan apinya. Suara Wang Xian terdengar di telinganya. Lorde segera menutup matanya. 5 elemen menggiling, lari. Dengan lambaian lengan Wang Xian, 5 elemen menggiling menjadi ukuran 2 meter, di atas operasi 5 naga. Energi naga ilahi api dengan cepat ditingkatkan. Di bawah sirkulasi 5 elemen Millstone, jiwa yang menyala-nyala berubah menjadi gumpalan api murni yang perlahan mengalir ke arah Huo Luo Er. Api amplop. Wang Xian berteriak pelan. Seberkas api jatuh dari 5 elemen batu giling dan menyelimuti Huo Luo Er. Api yang mengerikan dalam jiwa yang menyala dengan cepat memasuki tubuh Huo Luo Er. Ledakan. Saat api murni mendarat di tubuh Huo Luo Er, kekuatan kekosongan tier 2 miliknya segera menerobos. Setelah itu, nyala api meningkat, dan naga dewa api pada batu giling 5 elemen mengayunkan tubuhnya, langsung memasuki tubuh Huo Luo Er. Naga dewa api memasuki tubuhnya, membantunya menstabilkan fondasinya dan mengedarkan api. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aura di dalam tubuh Huo Luo Er naik sekali lagi. Tingkat keempat dari alam tembus pandang. Huo Luo Er sudah memiliki garis keturunan puncak dari klan Firelark. Dia bisa langsung berkultivasi ke alam umur panjang setengah langkah. Sekarang, Wang Xian menggunakan jiwa api sebagai energi dan geng penggiling besar 5 elemen untuk meredam tubuhnya. Tidak ada bahaya tersembunyi sama sekali. Ledakan. Lebih dari 10 menit kemudian, aura kuat lainnya keluar dari tubuhnya. Tingkat kelima dari alam tembus pandang. Aura yang meningkat pesat tidak berhenti. Jika ini ditempatkan di luar, bahkan di wilayah benua tengah, masih akan sangat menakutkan jika orang lain tahu tentang tingkat pertumbuhan yang begitu mengerikan. Setengah jam kemudian, tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. 1 jam kemudian, tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void. 3 jam kemudian, tingkat ke-8 dari tahap penafsiran Void. Energi jiwa yang menyala-nyala habis. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan pabrik penggilingan 5 elemen. Senyum muncul di wajahnya. Meskipun kekuatan tingkat ke-8 dari alam Sitraf tidak terlalu aman dalam pertempuran yang akan datang, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, Huo Luo Er perlahan membuka matanya. Matanya yang murni dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak Wang Xian, kekuatanku sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap interpretasi kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Dia berdiri perlahan dan merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar tak percaya. Dari tingkat kedua dari tahap interpretasi Void ke tingkat ke-8 dari tahap interpretasi Void dalam total lebih dari 3 jam. Ini sangat mengejutkan. Meskipun suku burung api adalah salah satu ras teratas di benua itu, mereka tidak berani membayangkan hal seperti itu. Biasakan dengan kekuatanmu sendiri. Hubungi saya saat Anda pergi besok. Wang Xian berkata langsung kepada Huo Luo Er. Kakak Wang Xian, aku akan terbiasa dulu. Huo Luo Er merasa sedikit linglung. Melihat Wang Xian yang ada di depannya, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tidak bisa membantu tetapi memutar kepalanya. Kakak Wang Xian, terima kasih. Terima kasih kembali. Wang Xian tersenyum dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kondisi burung api saat ini membuatku merasa sedikit terkekang. Dia bersandar di kursi dan mengangkat alisnya sedikit. Ada 2 ahli umur panjang di sisi pihak lain dan hanya 1 di sisinya. Jika pihak lain benar-benar habis-habisan, klan Firelark pasti akan menderita kerugian besar. Mari pelan-pelan dan tingkatkan kekuatanku ke alam umur panjang secepat mungkin. Wang Xian berpikir sendiri. Kakak Wang Xian. Keesokan paginya, suara Huo Luo Er terdengar dari luar. Wang Xian membuka matanya dan membuka pintu. Apakah kita sudah berangkat? Semua orang telah berkumpul di pintu masuk. Mari kita pergi. Huo Luo Er menatap Wang Xian sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Hari ini, kita akan menyaksikan kecantikan kecil kita Huo Luo Er membantai semua orang. Wang Xian tersenyum dan langsung datang ke sisinya. Hehe, saudaraku, tidak ada yang tahu bahwa kamu membantuku untuk meningkatkan kekuatanku. Hari ini, aku ingin membunuh orang-orang terkutuk itu. Huo Luo Er memegang lengannya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan penuh semangat. Hehe, Little Loli dari dulu sudah dewasa. Wang Xian membelai kepalanya. Setelah membantu Huo Luo Er meningkatkan kekuatannya kemarin, dia menjadi lebih menyayanginya hari ini. HMPH. Huo Luo Er tersenyum dan meraih lengan Wang Xian saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Siapakah pemuda itu? Mengapa putri kecil kita begitu akrab dengannya? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Apakah dia murid dari Sekte Lagu atau Sekte Api?
Kuharap orang ini memiliki harta yang kuat, putri kecil kita. Saat mereka berjalan di jalan, orang-orang di Volcano City semua terkejut saat melihat putri kecil mereka memegang lengan seorang pemuda dengan begitu erat. Hah! Ketika Huo Luo'er, Wang Xian, dan yang lainnya tiba di gerbang kota, para murid muda dari klan api suci dan klan api Lark menoleh. Setelah melihat adegan ini, banyak orang terkejut. Lai Hanshan mengangkat alisnya. Ini membuatnya, yang memiliki kesan baik tentang burung api, sedikit tidak senang. Saudari Huo Luo'er, Saudari Huo Luo'er, dua pria muda berjalan dan menatap Wang Xian. Saudara Su Xingchan, Saudara Huo Mingtu. Huo Luo'er langsung menyapa kedua pemuda itu sambil tersenyum. Ini, kedua pemuda itu memandang Wang Xian dan bertanya pada Huo Luo'er dengan rasa ingin tahu. Ini saudara Wang Xian, dia dari tempat lain. Huo Luo'er memperkenalkannya. Halo saudara, saya Su Xingchan, saya Huo Mingtu. Keduanya menangkupkan tangan dan menyapa Wang Xian. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua. Keduanya berada di tingkat kelima dari alam tembus pandang. Mereka harus menjadi tokoh terkemuka di antara generasi muda dari klan Firelark. Putri Huo Luo'er ada di sini. Ayo pergi. Suara klan api kudus bisa terdengar dari depan. Ayo pergi. Semua orang mengangguk dan segera terbang menuju pusat medan perang. Saudara Wang Xian, Su Xingchan adalah murid yang paling menonjol dari sekte lagu burung api kami. Ayahnya meninggal dalam perang ini. Huo Mingtu adalah murid paling menonjol dari klan api Lark kami. Dia adalah murid dari sekte api kami. Beberapa murid kebanggaan surga dibunuh oleh pembunuh bertopeng. Sekelompok lebih dari 3.000 orang terbang menuju lokasi medan perang. Di belakang, beberapa orang yang telah menerima berita mengikuti di belakang. Ada lebih dari 20.000 orang, dan ada juga cukup banyak ahli di alam tembus pandang tingkat ke-7 atau ke-8. Huo Luo'er memperkenalkan murid-murid Firelark yang luar biasa kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya ke samping. Seluruh klan Firelark menderita kerugian besar dalam perang ini. Banyak favorit dan ahli surga telah jatuh. Jumlah kematian di alam kekosongan yang mendalam telah mencapai 1 hingga 2.000. Di masa lalu, ada lebih dari 20 kota yang tergabung dalam klan Fire Cloud Sparrow. Sekarang, hanya ada 2 yang tersisa. Jumlah kematian telah mencapai lebih dari 100 juta. Ini adalah aspek yang menakutkan dari perang antara faksi-faksi yang kuat. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Hanya ada 2 ahli alam kekosongan berwawasan level 9 dari klan burung pipit awan api yang mengikuti mereka. Kali ini, klan burung pipit awan api tidak perlu mengirim ahli untuk mengikuti mereka di arena yang telah disepakati antara klan api suci dan 2 faksi utama. Itu sepenuhnya klan api suci yang bertanggung jawab. 2 faksi utama agak takut pada klan api suci. Oleh karena itu, ada kemungkinan 80% bahwa tidak ada hal lain yang akan terjadi di arena ini. Ini karena 2 faksi utama tidak berani membuat marah klan api suci sepenuhnya. Mereka takut bahwa mereka akan benar-benar bergabung. Pada saat itu tidak akan banyak bermanfaat bagi lokakarya Life and Death Pill dan lokakarya Holy Item Forging. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, itu tidak akan meletus menjadi pertarungan skala besar. Tidak banyak ahli dari klan Fire Cloud Sparrow yang datang. Pertarungan arena kali ini adalah pemahaman diam-diam. Ini benar-benar kompetisi antar murid. Jika kita menggunakan kesempatan ini untuk bergerak, bukan. Namun, pada saat ini, di kota Fengtian, ribuan kilometer jauhnya, seorang lelaki tua dari bengkel penempaan benda suci mengerutkan kening dan berkata kepada orang-orang di depannya. Perang selalu kejam. Jika orang-orang dari suku Dewa Iblis tidak datang, tentu saja kami tidak akan berani melakukannya. Namun, sekarang mereka telah tiba, kita akan membiarkan suku Dewa Iblis menjatuhkan suku api suci. Kami akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan orang-orang dari suku Fire Cloud Sparrow. Pemenangnya adalah Raja. Seorang sesepuh tertinggi lokakarya pil kehidupan dan kematian berkata dengan dingin. Saya juga setuju. Apakah suku Fire Cloud Sparrow benar-benar berpikir bahwa kita akan takut pada mereka jika kita memanggil suku api suci mereka dapat menemukan orang? Kami telah berdiri selama 70.000 hingga 80.000 tahun. Secara alami, kami dapat menemukan bantuan. Seorang penatua tertinggi dari bengkel penempaan benda suci mengangguk dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memiliki susunan deteksi di tangan mereka, jadi tidak nyaman bagi kami untuk mengambil tindakan. Kami tidak dapat mengirim terlalu banyak pakar Void tingkat 9, jadi kami hanya dapat membiarkan organisasi pembunuh bertopeng mengambil tindakan. Seorang penatua dari Life and Death Pill Workshop berkata dengan suara yang dalam. Tentu, tapi kita harus memberitahu orang-orang dari suku Dewa Iblis terlebih dahulu.
Tetua tertinggi dari bengkel penempaan benda suci berkata. Serahkan masalah ini kepada kami. Biarkan mereka menunggu sebentar. Hehe. Dua tetua dari Life and Death Pill Workshop mengungkapkan niat membunuh di mata mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Life and Death Pill Workshop mereka telah menderita kerugian besar, dan musuhnya adalah suku Fire Cloud Sparrow. Mereka secara alami harus membalas mata ganti mata, dan darah ganti darah. Apa yang disebut pertempuran arena dibangun di atas fondasi bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dua kekuatan utama mewaspadai suku api suci. Namun, dengan suku Dewa Iblis, mereka pasti bisa melawan mereka. Ekspresi dingin muncul di wajah para ahli dari bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan biologis. Sudut bibir mereka sedikit melengkung. Wang Xian, Huo Luo'er, dan yang lainnya terbang menuju pusat medan perang. Segera, mereka tiba di pusat. Ketika mereka tiba, sudah ada orang dari lokakarya Life and Death Pill dan bengkel Holy Item Forging. Ada sekitar 30.000 hingga 40.000 orang yang berdiri di posisi berlawanan. Ketika mereka melihat mereka tiba, senyum ganas muncul di wajah mereka. Ada 5 ahli di tingkat 9 dari tahap interpretasi kekosongan dan 13 ahli di tingkat 8 dari tahap interpretasi void. Huo Luo'er mengeluarkan kompas deteksi di tangannya dan suaranya masuk ke telinga Wang Xian. Haha, Jiang Xingkong, Su Ilianyi, Su Ilianhun, kalian masih menepati janjimu. Tawa keras Lai Hanshan terdengar. Tatapannya menyapu ke arah dua pemuda di garis depan dari dua faksi utama, dan ekspresi bangga muncul di wajah mereka. Konfrontasi antara favorit surga, tidak ada yang mau tunduk pada siapapun. Hehe, Lai Hanshan, klan api sucimu yang terlibat dalam air berlumpur ini bukanlah pilihan yang kamu tahu betul. Di tengah, seorang pemuda tampan dengan kompas di tangannya menatap Hanshan dengan dingin sambil berbicara dengan nada tegas. Jiang Xingkong, jangan terlalu sombong. Saya, Su Xingchan, telah membunuh 29 ahli bela diri dari kehidupan Anda dan bengkel pil kematian dan bengkel penempaan barang suci. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk mengumpulkan 30. Su Xingchan menatap kebohongan Hanshan dengan wajah penuh kebencian saat dia meraung dengan suara rendah. Lokakarya pil hidup dan mati, lokakarya penempaan barang suci, bersiaplah untuk mati. Suara marah datang dari klan Fire Cloud Sparrow satu demi satu. Hehe. Kamu ingin kami mati, orang-orang yang pantas mati adalah kalian semua. Di arena hidup dan mati, saya, Su Ilianyi, akan naik, siapa yang berani datang. Seorang wanita cantik dengan fitur halus terbang langsung ke tengah. Dengan lambaian tangannya, formasi susunan langsung naik. Formasi larik adalah formasi larik kepanduan. Siapapun yang berusia di bawah 100 tahun dapat memasuki formasi larik. Dalam pertempuran yang terpilih, mereka telah membuat kesepakatan dengan klan api suci untuk melawan siapapun yang berusia di bawah 100 tahun. Aku akan melakukannya, Su Ilianyi. Bahkan jika kamu seorang wanita, aku akan tetap memenggal kepalamu hari ini. Huo Mingtu melihat murid yang paling luar biasa dari bengkel Life and Death Pill muncul. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan langsung bergegas. Bunuh dia, bunuh wanita jalang dari Life and Death Pill Workshop ini. Dewi Su Ilianyi, bunuh orang terkutuk itu. Biarkan klan Fire Cloud Sparrow mengetahui konsekuensi menyinggung kami. Bunuh, bunuh dia. Huo Mingtu memasuki arena, dan teriakan marah terdengar dari sekitarnya. Jarak antara kedua belah pihak adalah 3.000 meter, dan gelombang niat membunuh membanjiri sisi lain. Mereka melihat kejeniusan yang tiada taraf dari klan Fire Cloud Sparrow dan kejeniusan lokakarya pil kematian dan kehidupan, dan mereka semua berteriak keras. Sekarang, kedua faksi telah memasuki situasi hidup dan mati. Membunuh. Keduanya berada di tingkat kelima dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Tanpa ragu sedikit pun, mereka menyerbu ke depan. Setiap gerakan berakibat fatal. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Kakak Huo Mingtu, kamu bisa melakukannya. Huo Luo'er, yang berada di samping, bersorak dengan ekspresi gugup. Lokakarya pil hidup dan mati, lokakarya penempaan barang suci, datang dan terima kematianmu. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan Fire Cloud Sparrow terbang ke tengah, dan aura dari seniman bela diri kekosongan peringkat 3 meledak keluar. Ini Huo Mingshan, murid inti dari klan Fire Cloud Sparrow. Aku akan membunuhmu. Dengan teriakan marah, murid seniman bela diri peringkat 3 dari bengkel penempaan benda suci terbang dan menyerang Huo Mingshan. Klan api suci, seniman bela diri kekosongan peringkat 4, berbohong Hanling, siapa yang akan mati? Seorang murid dari klan api suci terbang keluar dan berteriak dengan angkuh. Murid-murid dari klan Fire Cloud Sparrow dan klan api suci menyerbu satu persatu. Seketika,
Niat membunuh kental. Area dalam jarak 3 kilometer dari pusat menjadi medan pertempuran arena hidup dan mati. Hahaha, klan api suci, serahkan pada kami. Pada saat ini, tawa liar datang dari belakang. Ini membuat klan api Lark dan klan api suci semuanya sedikit terkejut. Bang, bang, bang. Sekelompok lebih dari 1.000 orang dipimpin oleh dua pemuda berpakaian hitam. Keduanya memegang palu besar di tangan mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyum nakal. Sekelompok orang terbang langsung ke sisi lokakarya Life and Death Pill dan bengkel penempaan benda suci, dengan bangga melirik semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow dan klan api suci di seberang mereka. Siapa mereka? Mereka berasal dari 9 kerajaan dewa. Mereka berasal dari suku Dewa Iblis 9 kerajaan dewa. Kenapa orang-orang dari suku Dewa Iblis ada di sini? Apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah suku Dewa Iblis membantu lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci? Melihat lebih dari 1.000 orang yang dipenuhi dengan aura dan kesombongan yang tak terkalahkan, setiap orang dari pihak Fire Cloud Sparrow memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Bahkan orang-orang klan api suci memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mengapa suku Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa tiba-tiba berpartisipasi dalam perang ini? Apa yang mereka maksud dengan ini? Haha, rekan interpretasi kekosongan tingkat keempat, murid mana dari suku Dewa Iblis kita yang membunuhnya? Tatapan 1.000 lebih orang menyapu sekeliling. Pemuda berpakaian hitam dengan rambut panjang yang berdiri di depan tertawa terbahak-bahak saat melihat Lai Hanling dan berteriak keras. Kakak senior, serahkan Profound Void tingkat keempat kepadaku. Seorang pemuda yang berdiri di depan bergerak dan langsung terbang menuju Lai Hanling. Dia juga memegang palu hitam besar di tangannya saat aura kekerasan langsung dilepaskan. Dari saat dia muncul hingga saat dia menyerang, itu hanya 2 detik. Dia tidak ragu sama sekali dan sangat mendominasi. Dua tuan muda dari klan Mo Yuan, kamu datang cukup cepat. Sui Lianhun memandangi dua pemuda yang memimpin suku Dewa Iblis dan menyapa mereka dengan senyuman. Haha, karena aku tidak ada hubungannya, aku datang lebih awal. Kedua pemuda dari suku Dewa Iblis itu tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Jenderal Iblis Yuan Bei, akankah suku api suci diserahkan kepadamu? Lai Hanshan memandang keduanya dan bertanya dengan sedikit ketakutan di matanya. Suku api suci akan diserahkan kepada kita. Kami dari suku Dewa Iblis ingin melihat seberapa kuat para murid dari pendiri umum dinasti Phoenix. Hehe. Niat pertempuran yang kuat terungkap dari tubuh Jenderal Mo Yuan. Dengan kekuatan kedua bersaudara itu, suku api suci mungkin bukan tandinganmu. Lai Hanshan tersenyum dan melihat posisi di hadapannya. Oh tidak. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci benar-benar mengundang orang-orang dari suku Dewa Iblis. Jenderal Mo Yuan Bei, 2 dari 5 murid teratas suku Dewa Iblis. Puluhan ribu orang dari suku burung pipit awan api datang untuk menonton. Ketika mereka melihat orang-orang dari suku Dewa Iblis, wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu dan kesungguhan. Sekarang mereka ada di sini, itu berarti mereka akan membantu 2 pertempuran besar untuk melawan mereka. Ini adalah orang-orang dari suku Dewa Iblis dari 9 dewa. Mereka adalah kekuatan menakutkan yang tidak lebih lemah dari suku api suci. Mereka bahkan lebih kuat dari suku api suci. Sampai batas tertentu, mereka bahkan mewakili 9 kerajaan dewa. Ini karena 9 dewa bersatu. Aku tidak pernah menyangka 2 faksi utama akan mengundang suku Dewa Iblis. Selanjutnya, suku Fire Cloud Sparrow akan mendapat lebih banyak masalah. Jika mereka mengundang pemimpin suku dari suku Dewa Iblis untuk bertindak, suku Fire Cloud Sparrow mungkin akan dimusnahkan. Semua orang dari suku api suci memiliki ekspresi jelek. 2 faksi utama mungkin takut pada suku api suci, tetapi suku Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa pasti tidak akan takut pada mereka. Aku tidak pernah menyangka patriark kita akan mengundang para ahli dari suku Dewa Iblis. Apakah suku Dewa Iblis akan bergabung ke medan perang untuk membantu kita membunuh suku Fire Cloud Sparrow? Haha. Jika mereka bisa mengundang pembantu, lokakarya pil hidup dan kematian kita dan bengkel penempaan barang suci juga bisa mengundang pembantu. Para ahli dari suku Dewa Iblis dapat menangani klan api suci, dan kita akan dapat menghancurkan klan Fire Cloud Sparrow sekali lagi. Dibandingkan dengan klan Fire Cloud Sparrow, yang memiliki ekspresi jelek dan hikmat, para murid lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Dengan bantuan suku Dewa Iblis, hanya masalah waktu sebelum mereka memusnahkan klan Fire Cloud Sparrow. Murid dari klan api suci, keluar dan hadapi kematianmu. Pada saat ini, lebih dari 10 murid suku Dewa Iblis terbang keluar dan menatap anggota suku api suci dengan niat bertempur. Bersaing dengan para murid dari suku Dewa Iblis.
Seorang tetua suku api suci yang berdiri di depan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu seorang tetua. Beberapa murid dari suku api suci segera mengangguk dan naik untuk menyambutnya. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari depan arena. Semua orang menoleh. Oh tidak, murid elit kami dari klan Fire Cloud Sparrow telah terbunuh. Pria dari bengkel penempaan benda suci itu sebenarnya memiliki satu set lengkap peralatan tingkat kekosongan yang berwawasan luas, dan senjatanya bahkan lebih tinggi dari wilayahnya sendiri. Haha, pembunuhan yang baik. Binatang buas dari klan Fire Cloud Sparrow akan dibunuh satu persatu. Lai King luar biasa. Suara malu datang dari klan Fire Cloud Sparrow, sementara pihak lain bersorak gembira. Haha, sampah dari klan Fire Cloud Sparrow, ayo kita lanjutkan. Siapa yang mau melawanku? Jiang Xingkong. Di depan bengkel penempaan benda suci, seorang pemuda kekar melangkah maju dan menatap Su Xingchan, jelas menunjukkan pendapatnya. Aku akan melakukannya. Su Xingchan melangkah maju, memancarkan aura gigih. Hehehe, giliranku sekarang, klan Fire Cloud Sparrow sepertinya kosong. Su Xingchan bergegas maju, Su Lianhun dari Life and Death Pill Workshop berjalan maju dengan wajah penuh senyum. Haha, klan Fire Cloud Sparrow kosong, tidak ada yang cocok untuk Nona Su Lianhun kita. Sampah klan Fire Cloud Sparrow, Nona Su Lianhun kami bergerak, apakah Anda berani membuat siapapun bertarung melawan kami? Kami telah membunuh beberapa favorit surga Fire Cloud Sparrow. Hampir tidak ada yang tersisa, haha. Orang-orang dari Workshop Life and Death Pill dan Workshop Holy Item Forging mengejek dengan keras. Orang-orang klan Fire Cloud Sparrow memandang Su Lianhun, yang sedang berjalan ke depan, dan ketika mereka mendengar ejekan mereka, ekspresi mereka menjadi agak tidak sedap dipandang. Beberapa orang dari klan Fire Cloud Sparrow melihat ke arah klan Api Suci, meminta orang-orang mereka untuk bergerak. Biarkan aku. Lai Hanshan menatap Su Lianhun dan berkata dengan dingin. Lai Hanshan dari klan Api Suci, kan sudah kubilang, klan Api Sucimu akan diambil alih oleh suku Dewa Iblis kami. Mo Yuan mengunci pandangannya pada kebohongan Hanshan dan berkata dengan dingin. Hal ini menyebabkan kebohongan Hanshan, Fire Skylark, dan ekspresi lainnya sedikit berubah. Hehe, jangan bilang bahwa klan Skylark apimu tidak memiliki siapapun yang berusia di bawah 100 tahun. Jika satu tidak cukup, maka Anda dapat memiliki beberapa lagi. Su Lianhun berdiri di udara dan menatap dengan provokatif pada semua orang di klan Fire Cloud Sparrow. Di bawah 100 tahun, hanya ada dua kultivator interpretasi kekosongan tingkat kelima, Tuan Muda Su Xingchan dan Tuan Muda Huo Mingtu. Mereka dilecehkan oleh Jiang Xingkong dan Su Lianyi. Ini. Anggota klan Fire Cloud Sparrow saling memandang, ekspresi mereka jelek. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka sedikit lebih lemah dari dua faksi besar. Aku ingin membunuhmu. Pada saat ini, sosok Huo Luo'er bergerak, langsung terbang ke depan. Apa, Putri? Kamu tidak bisa. Putri, kamu bukan tandingannya. Ketika burung pipit awan api melihat Huo Luo'er terbang di atas, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka buru-buru berteriak. Ekspresi dua ahli Void Tier 8 dari Fire Cloud Sparrow sedikit berubah, ingin langsung memblokirnya. Namun, kecepatan Huo Luo'er membuat mereka berdua sedikit terpana. Putri klan Fire Cloud Sparrow yang baru dewasa, haha, apakah Anda tahu bagaimana dua kakak laki-laki Anda meninggal? Melihat Huo Luo'er bergegas, Su Lianhun mengungkapkan ekspresi mengejek dan tertawa mengejek. Putri Huo Luo'er, cepat kembali. Di belakang mereka, anggota klan Fire Cloud Sparrow meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Jika putri mereka terbunuh di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral klan burung pipit awan api mereka. Putri, mundur. Di tengah pertempuran, Su Xingchan berteriak keras. Kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Di seberangnya, Jiang Xingkong berteriak dengan dingin dan menghancurkan palu besar di tangannya. Setelah aku membunuhmu, semua orang yang berusia di bawah 100 tahun dari Lokakarya Pill Life and Death dan bengkel penempaan benda suci bisa datang dan menantangku. Mendengar seruan anggota klannya, Huo Luo'er tidak goyah sama sekali. Bahkan ada sedikit kegembiraan di wajah kecilnya. Kamu masih basah di belakang telinga gadis kecil, mati. Mendengar kata-kata Huo Luo'er, sedikit penghinaan muncul di wajah Su Lianhun. Dia bergerak dan langsung menyerang. Sasaran diarahkan ke kepalanya. Haha, putri dari klan Fire Cloud Sparrow akan dibunuh dalam sekejap. Saya menemukan bahwa putri dan pangeran dari klan Fire Cloud Sparrow semuanya idiot. Begitu putri ini meninggal, semua putri dan pangeran akan mati. Haha. Melihat Su Lianhun bergerak, semua orang di bengkel pil hidup dan mati mengungkapkan ekspresi bersemangat.
Sui Lianhun adalah salah satu murid paling menonjol dalam hidup mereka dan bengkel pil kematian, bukankah dia langsung tewas saat bertarung melawan seorang putri kecil yang masih basah kupingnya? Ledakan. Huo Luo'er memandang Sui Lianhun yang sedang menyerbu. Dia memegang tongkat sihir yang terlihat seperti burung phoenix di tangannya dan dengan lembut mengayunkannya ke depan. Nyala api muncul dari udara tipis di sekitar murid perempuan yang paling luar biasa dari Life and Death Pill Workshop ini. Apa? Ekspresi Sui Lianhun sedikit berubah saat dia merasakan api yang menakutkan di sekelilingnya. Cahaya biru melonjak di sekitar tubuhnya dan suara ombak mengamuk di dalam tubuhnya. Ledakan. Namun, nyala api langsung menutupinya. Ini tidak mungkin. Sui Lianyi menjerit ketakutan dan putus asa saat dia merasa tubuhnya meleleh dengan cepat. Bang-bang. Tongkat yang rusak dan mayat yang hangus mendarat di tanah dan bertabrakan. Apa? Bagaimana ini mungkin kekuatannya? Bagaimana kekuatan putri kita bisa begitu kuat? Suara kaget datang dari Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Forging Workshop. Orang-orang dari suku Dewa Iblis juga memandang Huo Luo'er, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan anggota suku Fire Cloud Sparrow tidak bisa mempercayainya. Putri mereka baru saja dewasa, dan kekuatannya telah mencapai peringkat kedua dari alam hampa yang berwawasan luas. Dia sudah berada di puncak suku Fire Cloud Sparrow. Tapi sekarang, dia telah membunuh ahli alam hampa berwawasan peringkat kelima dalam satu gerakan. Kekuatannya berada di peringkat ke-6 dari alam hampa yang berwawasan. Bagaimana putri mereka tiba-tiba naik ke peringkat ke-6 dari alam hampa yang berwawasan? Dia baru saja dewasa dan sudah berada di peringkat ke-6 dari alam hampa yang berwawasan, bahkan para jenius kekaisaran hanya biasa-biasa saja. Mo Yuanbei mengerutkan kening, menatap Huo Luo'er dengan wajah penuh keterkejutan sambil menghela nafas. Lokakarya pil hidup dan mati, lokakarya penempaan barang suci, kalian semua murid muda, datanglah bersamaku. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Huo Luo'er memegang tongkatnya erat-erat, tatapannya mengungkapkan rasa dingin saat dia berbicara kepada dua faksi besar. Wajah dan suaranya yang agak lembut menyebabkan orang merasa agak linglung. Sialan, mengapa kekuatan Huo Luo'er ini tiba-tiba begitu menakutkan? Para tetua lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci saling memandang dengan ekspresi sedikit malu. Mereka mengira bahwa dengan suku Dewa Iblis yang melawan klan api suci, para murid dari dua kekuatan akan dapat dengan mudah menekan klan burung pipit awan api. Mereka tidak menyangka bahwa seorang putri monster akan tiba-tiba muncul. Menyerang. Tetua dari dua faksi utama membuat keputusan di hati mereka dan mengangguk perlahan. Seorang penatua perlahan mengangkat tangannya dan mengeluarkan sinyal khusus. Putri. Pada saat itu, seorang tetua dari klan burung pipit awan api terbang langsung menuju posisi Huo Luo'er. Penatua Suan Hua, melihat sesepuh terbang, wajah Huo Luo'er dipenuhi dengan senyuman saat dia menyipitkan matanya. Dia seperti murid yang baik menunggu orang tuanya untuk memujinya. Penatua Suan Hua juga ada di sini. Siapa dia? Di lokasi api Lark Clan, beberapa orang menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka. Wang Xian, yang telah berdiri di sana sepanjang waktu, mengangkat alisnya sedikit saat melihat lelaki tua itu terbang mendekat. Cahaya aneh segera melintas di matanya. Hehe, kalian semua harus mati. Di sisi berlawanan, beberapa tetua dari Life and Death Elixir Workshop dan bengkel penempaan benda suci yang melihat adegan ini menunjukkan ekspresi menyeramkan di wajah mereka. Beberapa murid dari dua kekuatan besar memegang senjata mereka di tangan mereka. Setelah itu, pertempuran akan pecah. Putri Huo Luo'er, kamu terlalu hebat. Penatua Suan Hua terbang mendekat dengan senyum ramah di wajahnya. Itu karena saudara Wang Xian. Itu dia. Pergilah ke neraka, putri kecil. Huo Luo'er sama sekali tidak merasakan ada yang tidak beres. Dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara panjang dan ramah Suan Hua memotongnya. Pada saat yang sama, belati ditusuk ke arah Huo Luo'er. Ini menyebabkan Huo Luo'er sedikit terpana. Saat dia dalam keadaan linglung, ketakutan muncul di matanya. PFFT, organisasi pembunuh bertopeng. Namun, pada saat ini, suara yang menembus daging dan darah bisa terdengar. Sosok Wang Xian muncul di belakang tetua Suan Hua dalam sekejap dan bertanya dengan tenang. Ah! Tiba-tiba, teriakan datang dari posisi klan Fire Lark. Menyerang. Bunuh semua orang dari api Lark Clan. Dalam sekejap, pemandangan berubah. Deru seorang tetua dari bengkel Life and Death Elixir menyebar hingga ratusan kilometer. Apa beraninya kamu menyerang? Brengsek. Anda mengingkari kata-kata Anda dan mengirim pembunuh untuk menyergap kami. Apakah kamu tidak takut klan api suci kita akan bertarung sampai mati bersamamu?
Semua orang dari klan api suci memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka meraung dengan marah. Pertempuran arena hidup dan mati ini telah disepakati oleh klan api suci mereka dan dua faksi utama. Sekarang, pihak lain sebenarnya menggunakan tempat ini untuk menyergap mereka. Organisasi Masket Assassin telah memasuki klan burung pipit awan api dan membunuh lebih dari 1.000 orang dalam sekejap. Hahaha, serahkan klan api suci ke suku Dewa Iblis kita. Pada saat ini, tawa keras datang dari belakang. 5 sosok hitam terbang dengan cepat. 5 peringkat 9 ahli bela diri dari suku Dewa Iblis. Semua murid dari klan Fire Cloud Sparrow, berhati-hatilah. Ada pembunuh bertopeng di antara kita. Pada saat ini, para tetua dari klan Fire Cloud Sparrow berteriak dengan ekspresi yang sangat buruk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lokakarya Pil Life and Death dan lokakarya Holy Item Forging akan melakukan penyergapan di arena ini. Saat suku Dewa Iblis muncul, kita seharusnya sudah memikirkan ini. Kedua tetua klan Fire Cloud Sparrow berteriak dengan ekspresi jelek. Kerusuhan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang tidak memperhatikan sisi puteri Huo Luo Er di tengah. 1660.